Al-Quran datang ke Aceh bersamaan dengan datangnya Islam ke Aceh. Islam datang ke Aceh ini abad ke-12. Berdiri kerajaan Islam Perlak dan Pasir. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-19 kita berpuasa tahun ini, dan insyaallah kita terus menjalankannya sampai Idul Fitri. Sebagaimana kita telah menyinggung bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci, bulan mulia, ya. Kenapa sampai derajat bulan ini sangat mulia? Salah satu di antaranya adalah karena bulan ini adalah Syahrul Quran. Bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus, ya, sekaligus dia. 30 juz itu sekaligus. Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah itu baru beransur-ansur, tidak sekaligus. Itu menurut kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada kasus, ada pertanyaan, maka Jibril menurunkan beransur-ansur. Itu memakan waktu yang sangat lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, kalau dibulatkan menjadi 32 tahun. 33 tahun, ya. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan bukan dalam bentuk kertas, tidak. Tidak ada kertas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan dalam bentuk tulisan, tidak ada. Karena belum tercipta juga tulisan-tulisan itu. Walaupun sudah ada tulisan, tetapi tulisan orang Arab kuno itu belum sempurna. Belum sempurna, belum ada titiknya, belum berbentuk huruf-hurufnya. Dan diturunkan Al-Quran itu kepada seorang yang buta huruf, tidak bisa tulis baca, ummiyin, ummi, nabi yang ummi, buta huruf. Jadi Rasulullah itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, buta huruf. Tetapi ada pendapat seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Yusuf Qardawi. Rasulullah ketika sudah hijrah ke Madinah, beliau juga belajar kepada sahabat-sahabat, sehingga Rasulullah mengenal huruf-huruf hijaiyah itu dan bisa membaca. Tetapi jumhur ulama tafsir menyebutkan Rasulullah sampai wafat buta huruf, tidak bisa membaca. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah itu al-hafidh pertama di dunia ini. 30 juz di dalam otaknya. Kenapa? Karena setiap wahyu yang diturunkan kepadanya, yang dibawa oleh Jibril, itu langsung melekat dalam dada Rasulullah. Rasulullah bisa menghafalnya.
Hadirin shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan Al-Qur'an ke Aceh? Ini yang tema kita pagi ini. Shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah, Al-Qur'an datang ke Aceh bersamaan dengan datangnya Islam ke Aceh. Islam datang ke Aceh ini abad ke-12. Berdiri kerajaan Islam Perlak dan Pasir. Kemudian abad ke-14 berdiri kerajaan Islam Aceh Darussalam di Banda Aceh. Jadi Al-Quran berarti sudah masuk ke Aceh. Al-Quran dari mana masuk ke Aceh? Dibawa oleh mubalek orang-orang Arab yang datang membawa Islam ke Aceh. Siapa yang membawa Islam ke Aceh? Ada 3 kategori, 3 bentuk. Yang pertama adalah saudagar. Jadi orang-orang Arab, orang-orang India, orang-orang Persia datang ke Aceh berdagang. Mereka membawa barang-barang kain dan sebagainya, obat-obatan. Ada yang kawin dengan orang Aceh. Tetapi mereka juga berdakwah kepada orang Aceh. Orang-orang Aceh itu butuh Al-Quran. Sudah masuk Islam, butuh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran harus ada, sedangkan percetakan seluruh dunia belum ada, belum pernah dicetak. Waktu itu ada kaligrafer atau khattat, bahasa Arabnya khattat, penulis Al-Quran. Ditulislah Al-Quran dengan tangannya. Penanya biasa dari lidi hijau. Jadi purih hijau. Dawatnya dibuat sendiri dari getah cubrik. Dari getah cubrik, ada pohon cubrik itu kalau diredam, daun-daunnya sudah basah, akan keluar dawat hitam. Itu dan sangat bertahan. Ratusan tahun bertahan. Jadi ahli-ahli kaligrafi di Aceh waktu itu menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Satu Al-Quran yang ditulis itu bisa dijual kalau sekarang ini 100 juta satu. Kira-kira begitu perbandingannya. Jadi orang-orang kaya itu akan membeli Al-Quran untuk dirinya dan juga membeli untuk diwakafkan. Diwakafkan kepada ulama-ulama, kepada tengku-tengku, sehingga terus ada Al-Quran. Terus ada Al-Quran, setiap orang Aceh ada Al-Quran. Tetapi ada kelemahan lain. Apa kelemahan lain? Yang namanya ulama, tengku yang mampu bahasa Arab itu sangat minim. Sangat minim. Hanya orang Aceh waktu itu belajar membaca saja, membaca, menghafal, membaca, menghafal, atau mendengar khutbah, mendengar ceramah, ada ilmu sedikit tentang Al-Quran. Selebihnya tidak bisa. Kenapa? Karena sangat baru masuk Islam, belum ada ulama-ulama yang alim. Kemudian dari Samudra Pasir, Islam didakwahkan ke Malaka. Ketika Raja Hindu para wiswara masuk Islam dan digantikan oleh ulama Aceh dengan namanya Iskandar Shah, dia ingin sekali mengetahui isi Al-Quran itu. Sultan Zainal Abidin dari Pasir mengirim ulama Syekh Ismail Al-Fasi. Syekh Ismail dari Pasir maksudnya. Syekh Ismail Al-Fasi itu bukan Aceh asli, bukan orang Pasir, tapi Syekh Ismail Al-Fasi itu adalah orang Persia, orang Iran yang tinggal di Pasir. Beliau diberangkatkan ke Malaka. Di Malaka, Syekh Ismail Al-Fasi beliau mengajarkan isi kandungan Al-Quran kepada orang-orang Malaka, juga kepada Raja Malaka itu. Itu sejarah yang luar biasa, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian
Al-Quran berjalan di Aceh ini sangat menakjubkan, ya. Perlu dicatat tahun 1000 awal tahun 1800, ya. Awal tahun 1800 Al-Quran sudah dicetak dalam bentuk kertas. Di mana dicetak? Di kota Hamburg, Jerman, ya. Karena orang Jerman orang yang pertama menciptakan mesin cetak. Dicetaklah Al-Quran. Yang paling banyak membeli Al-Quran adalah pemerintah Mesir, karena mereka waktu itu sangat stabil, kaya. Juga pemerintah Turki, juga pemerintah Syarif Mekah. Waktu itu belum ada kerajaan Arab Saudi. Dibeli Al-Quran sebanyak-banyaknya, diwakafkan, juga dikirim ke Indonesia. Ke Indonesia belum ada waktu itu, ya. Yang ada kerajaan Aceh, kerajaan Pagaruyung, kerajaan Deli Serdang, kerajaan Malaka, kerajaan Palembang. Indonesia belum ada waktu itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang menulis dengan tangan juga terus, bukan hanya Al-Quran yang ditulis, juga kitab-kitab ditulis. Nah, jadi begitulah perjalanan Al-Quran. Seluruh dunia sudah mulai dicetak di Hamburg, di Jerman, dan begitulah seterusnya. Kemudian lahirlah seorang ulama besar di Aceh, ya. Ulama besar ini adalah keturunan Persia juga, orang Iran juga. Orang Iran ini dari Baghdad menuju Sumatera. Beliau tinggal di Barus. Barus itu sekarang termasuk wilayah Sumatera Utara, dekat Singkil. Zaman dulu Barus itu kerajaan Aceh, ya. Tetapi kemudian ulama besar ini dari Barus pindah ke Singkil, ya. Kemudian dari Singkil pindah ke Banda Aceh. Beliau itu sangat alim. Kenapa sangat alim? Karena tinggal di Mekah 18 tahun. Namanya Syekh Aminuddin bin Ali Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkil. Di Aceh setelah beliau wafat, namanya seperti tenggelam, tapi muncul gelar baru kepada beliau, Syiah Kuala. Kenapa disebut Syiah Kuala? Syiah itu bahasa Aceh, berasal dari bahasa Arab, artinya syekh. Syiah itu syekh. Menjadi bahasa Aceh Syiah. Syiah Kuala. Karena kuburannya di Kuala Krung Aceh. Nah, Syiah Kuala itu dikebumikan di situ. Jadi Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala cukup berjasa untuk Al-Quran. Kenapa? Beliau menulis sebuah tafsir pertama di dunia Melayu. Itulah tafsir pertama. Namanya Tafsir Baidawi. Jadi beliau mengambil dari tafsir Syekh Baidawi, seorang ulama besar dari Persia juga. Tapi tafsir Baidawi itu juga ditukar nama oleh beliau dengan nama baru, namanya Tarjuman Mustafid. Artinya terjemahan yang berfaedah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tafsir Baidawi ini pertama ditulis di Mekah, karena beliau di Mekah, tetapi tidak sempurna. Kemudian beliau pulang ke Aceh, beliau melanjutkan di Aceh. Konon di Masjid Raya ditulis, di Masjid Raya Baitur Rahman. Tentu bukan masjid ini, masjid kayu dulu. Di zaman Iskandar Muda, Masjid Raya Baitur Rahman masih dari masjid kayu, tapi lantainya dari semen. Memang sudah ada semen diimpor dari Vietnam zaman dulu. Dinding-dindingnya kayu, Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi imam besarnya juga beliau, Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala, imam besar Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau menulis tafsir di dalam Masjid Raya ini.
Setelah 20 juz, beliau menulis tafsir Baidawi itu, beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Alhamdulillah, ada seorang murid beliau yang sangat alim, namanya Syekh Muhammad Daud Rumi, ya. Beliau membuat pesantren di Kampung Mulia. Setelah beliau wafat, dikebumikan di Kampung Mulia, kita kenal dengan Tengku Si Dilepa. Tengku Si Dilepa. Kalau di Thailand, beliau sangat dikenal dengan Baba Daud Rumi. Jadi bahasa Thailand, bahasa Melayu Thailand, bahasa Melayu Patani, Baba itu Syekh ulama besar. Jadi ulama besar itu Baba Daud Rumi. Kalau di Malaka, Baba itu Cina Mu'alaf. Orang-orang Cina yang masuk Islam itu Baba namanya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, Baba itu pintu, babun, pintu. Jadi ulama-ulama besar di Iran juga bergelar Baba. Arti Baba itu pintu ilmu. Jadi Sayyidina Ali menurut orang Syiah itu babul ilmu. Jadi Baba, babul ilmu, pintu ilmu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Daud Rumi membantu almarhum gurunya itu dari 20 juz ditafsirkan sampai 30 juz. Nah, yang alhamdulillah ya, di Mesir Raya masih diajarkan tafsir Syekh Kuala itu. Tafsir Baidawi itu ada orang-orang tua sekitar 30 orang di belakang masjid. Itu gurunya dulu Abu Madinah, ya, Abu Muhammad Ismi, kemudian digantikan oleh murid-murid Abu Madinah, ya. Ada kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin belajar tafsir Baidawi, boleh di Mesir Raya. Entah hari, lupa saya harinya, karena saya tidak ikut juga karena kesibukan. Tetapi saya sudah belajar tafsir Baidawi itu memang berat, bahasanya berat, bahasa Melayu sudah berapa? Sudah 700 tahun, ya. Sudah berat bahasanya. Apalagi tafsir Baidawi itu sangat ilmiah, sangat tinggi tasawufnya. Di dalam tafsir Baidawi ini sangat tinggi tasawufnya itu. Tasawuf sangat tinggi. Tetapi yang menarik kita, saya pernah ke Patani, di situ juga masih dicetak, di kota Patani masih dicetak, di Semarang, di Jakarta, di Bandung, di Kuala Lumpur, di Singapura masih dicetak. Yang sangat menarik saya ingin ceritakan kepada jamaah yang dirahmati Allah. Ketika keturunan ulama Aceh, keturunan Raja Aceh terakhir, Muhammad Daud Shah, saya kunjungi, ya, di Kampung Pinang dulu, di Kampung Pinang, ya, di Kampung Pinang Putri Safiatuddin Shah, sangat terharu kepada saya karena saya menulis tentang beliau. Saya kunjungi pertama, saya wawancara, saya tulis di Serambi Indonesia. Kali kedua saya dipesan oleh Safiatuddin Shah ini, dipesan ke rumah, diberi hadiah tafsir Baidawi, diberi hadiah. Saya baca dalam bahasa Arab, milik Sultan tuh, milik Sultan Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah, Raja Aceh terakhir. Mungkin karena saya orang sejarah, saya menolak. Ibu jangan kasih sama saya, ini sangat berharga. Saya orang biasa. Kalau ibu mau wakaflah ke Masjid Raya, atau ke Museum Ali Hashimi, atau ke Museum Aceh. Ini sangat berharga. Ini punya Sultan. Beliau menangis. Tapi setelah tsunami, beliau dibawa oleh cucunya ke Lombok,
ke Lombok, kemudian meninggal di Lombok. Pemerintah Aceh menjemputnya dari Lombok dan dikebumikan di Baperis, di dekat Sultan Iskandar Muda di situ. Itu tafsir Baidawi. Kenapa saya tidak mau menerima hadiah beliau kepada saya? Karena saya menganggap itu sangat mahal. Bukan tafsirnya yang mahal, harganya. Karena milik Sultan Muhammad Daud Shah. Ya. Maka saya tidak pantas menerima yang besar-besar itu. Apalagi tafsir Baidawi hanya 300.000 satu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu boleh ke toko buku di belakang Siraya, toko buku Rata, toko buku di atas lantai 2. Sangat murah tafsir Baidawi. Beli untuk kenang-kenangan, simpan di rumah. Itu karya ulama besar, Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala dan Syekh Daud Rumi. Kalau ditanya saya, sudah berapa buah saya beli? Saya mungkin sudah pernah membeli sampai 30 buah. Kemana saya bawa? Saya punya teman-teman dari Malaysia. Mereka datang ke rumah saya ke Aceh di Lampu untuk kenang-kenangan. Ketika saya nampakkan ini tafsir Baidawi, waduh, sangat saya butuhkan kata mereka. Kita sedekahkan. Bangga mereka. Bangga. Nah, itu tafsir Baidawi. Juga bisa kalau kita mengulangi karena bahasa Jawi, kita ulangi satu-satu alinea itu sampai 4 kali 5 kali, kita juga tahu kan? Mudah. Milikilah. Inilah tafsir pertama yang luar biasa, penyebarannya seluruh dunia Melayu. Saya ingin memperkenalkan dunia Melayu kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang disebut dunia Melayu adalah bangsa-bangsa yang bertutur dengan bahasa Melayu. Sekarang kita hitung negara Melayu. Yang paling besar negara Melayu adalah Indonesia. Yang kedua adalah Malaysia. Yang ketiga Brunei. Yang keempat kecil Singapura. Itu negara Melayu, ya. Tapi ada negara Melayu yang belum merdeka, ya. Negara Melayu yang tidak merdeka adalah Thailand Selatan, dijajah oleh orang-orang Buddha. Tetapi masyarakat Melayu ada juga di Madagaskar, sebuah negara di lautan India. Juga ada masyarakat Melayu di Cape Town, Afrika Selatan. Juga ada masyarakat Melayu di Suriname. Suriname itu Amerika Latin, ya. Juga ada masyarakat Melayu di Kamboja, ya, di Kamboja. Jadi banyak orang yang menggunakan bahasa Melayu dan tafsir mereka adalah tafsir Baidawi. Satu-satunya tafsir yang mampu mereka baca dalam huruf Arab Jawi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, setelah tafsir Baidawi itu digunakan seluruh Nusantara, ya, Aceh diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Artinya ulama Aceh, ulama yang pertama menulis tafsir dalam bahasa Melayu. Yang kedua, ini juga sejarah. Tafsir pertama di Indonesia dalam bahasa Indonesia, tadi kan dalam bahasa Melayu tuh. Itu dalam bahasa Melayu, tafsir Syekh Kuala itu dalam bahasa Melayu. Tapi tafsir pertama di Indonesia ini dalam bahasa Indonesia juga karya ulama besar Aceh. Beliau adalah Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dengan tafsirnya Tafsir Al-Furqan. Jadi bukan ulama-ulama kiai-kiai dari Jawa, bukan dari Malaysia, bukan dari Brunei, bukan dari Padang, bukan dari Jawa, tetapi putra Aceh diberi ilham oleh Allah SWT. Tafsir pertama dalam bahasa Indonesia adalah Tafsir Al-Furqan karya Muhammad Hasbi As-Siddiqi
orang Aceh, Luk Semawe, dan beliau juga berdarah Arab. Jadi orang Hasbiyah Siddiqi itu keturunan Arab, berdarah Arab. Ini kebanggaan tersendiri bagi kita. Pokoknya beliau orang Aceh, Syekh Abdul Rauf, Syekh Kuala orang Aceh. Meski kita bangga, jangan berlebih-lebihan, jangan menganggap saudara-saudara kita orang lain itu rendah, tidak. Malah kalau sekarang mungkin kita kalah. SDM orang Aceh kadang kalah, lebih tinggi saudara-saudara kita dari Minangkabau, dari Jawa. Jadi bukan untuk merendahkan, cuma kita bangga saja kebetulan Allah memuliakan dua ulama Aceh sebagai orang pertama yang menulis tafsir di Nusantara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengan Al-Qur'an itu jangan terpisah, Kalau orang-orang meninggalkan Al-Qur'an itu sangat berbahaya, dalam Al-Quran surat Taha, itu dijelaskan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, barang siapa berpaling dari Al-Quran, artinya tidak membaca Al-Quran, tidak berpedoman kepada Al-Quran, tidak pernah berpikir menyentuh isi Quran apa. Berpaling itu a'rada, berpaling dari Al-Quran, maka akan diberi oleh Allah kepada orang itu ma'isyatan dzanka, akan diberi kesempitan, sempit rezeki, sempit segala-galanya, tidak mulia, hina dina, karena berpaling dari Al-Quran. Manusia itu akan hina dina. Tetapi yang sangat menakutkan lagi, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Itu yang sangat berbahaya. Di hari akhirat nanti orang-orang yang membelakangi Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak peduli kepada Al-Quran, akan dibangkitkan di hari akhirat itu a'ma, dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus mencintai Al-Quran, supaya kalau dibangkitkan oleh Allah tidak buta di hari akhirat, Dan mereka berkata, orang-orang buta itu berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal kami di dunia dulu adalah bisa melihat. Kemudian Allah akan menjawab, karena kalian berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran. Saya turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, tetapi kamu berpaling, lebih kamu cintai hukum-hukum barat ketimbang hukum Allah. Itu. Maka sekarang rasakan balasan. Kamu buta. Itu sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita jangan buta. Jadi lebih baik buta di dunia. Lebih baik buta di dunia ketimbang buta di akhirat. Kenapa? Ada nikmat yang paling agung di akhirat nanti. Nikmat pertama adalah tentu kita selamat dari neraka kalau kita mengamalkan Al-Quran, masuk surga. Tetapi nikmat yang maha tinggi, yang paling tinggi adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berpaling dari Al-Quran. Menurut kemampuan kita, beli radio satu, duduk di rumah. Orang-orang tua beli radio, duduk di rumah, dengar ceramah Profesor Dr. Azman Ismail tafsir, hadis, sejarah dan sebagainya, yang ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya ulama-ulama yang sangat tinggi ilmu. Jangan tidak pernah tidak punya radio, ke masjid juga tidak, di rumah pun asyik dengan yang lain. Simaklah radio, mendapat ilmu, insyaallah mendapat ilmu. Jadi hanya sampai di sini, mudah-mudahan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.